Shalom Fire, jagoan-jagoan ciliknya Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi nih di ibadah online JC Aero. Aku percaya kalian semua udah excited buat ibadah hari ini, amin. Dan aku percaya kalian juga rindu banget puji sembah Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal, teman-teman. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku dapat membalas kasih-Mu? Semua yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yes, terima kasih Tuhan. Shalom on fire. Apa kabarnya semua teman-teman di JC Arcadia? Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya teman-teman. Bersyukur kita masih dalam keadaan yang kuat, yang sehat, dalam perlindungan Tuhan, juga diberkati Tuhan. Amin. Aku yakin dan percaya semua teman-teman dalam keadaan yang on fire hari-hari ini. Puji Tuhan gitu. Hari ini aku gak mau ngomong panjang lebar gitu ya, gak ngomong-ngomong banyak gitu ya teman-teman. Aku cuma mau sampaikan beberapa hal yang memang hari-hari ini Tuhan taruh dalam hati aku gitu. Tuhan banyak ajar, Tuhan banyak tegur buat aku secara pribadi, dan aku rindu untuk share ini ke teman-teman semua gitu, biar hari-hari ini kita sama-sama belajar apa sih yang jadi isi hatinya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau hari-hari ini buat setiap kita gitu. Terutama buat aku pribadi, juga buat teman-teman semua gitu yang menyaksikan ini gitu. Dan aku juga rindu kita sama-sama kejar terus perkenanan Tuhan hari-hari ini gitu. Puji Tuhan. Tapi sebelum masuk ke dalam inti materi gitu ya teman-teman,
inti sharing hari ini, aku mau sedikit flashback ke belakang gitu ya. Kalau minggu lalu gitu ya, kita merayakan, kita istilahnya tepat di hari Pentakosta gitu, yang kita kenal dengan Pentecost Sunday gitu ya. Jujur buat aku secara pribadi itu pengalaman yang dahsyat banget gitu ya teman-teman. Ya mungkin kita mikir kayak, ya lu tiap tahun pasti merayakan Pentecost Sunday ini gitu. Tapi buat aku nggak ngerti gitu ya, mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Pentecost Sunday kali ini tuh beda teman-teman. Kenapa? Karena kita udah ada di Pentakosta yang ketiga teman-teman. Masa-masa Pentakosta yang ketiga, dimana janji Tuhan bilang gitu, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat buat Indonesia, buat generasi Yeremia gitu ya teman-teman. Dan aku yakin dan percaya Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudusnya hari-hari itu dengan dahsyat. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau boleh sedikit sharing gitu ya teman-teman tentang Pentecost Sunday hari Minggu yang lalu gitu. Jujur buat aku secara pribadi tuh aku di rumah benar-benar ngerasain istilahnya hadirat Tuhan. Istilahnya ngalamin pencurahan Roh Kudus itu sendiri gitu. Dan aku yakin dan percaya waktu kita udah terima itu teman-teman, pencurahan Roh Kudus itu, kuasa dari Roh Kudus itu sendiri teman-teman, kan dibilang itu yang memampukan kita istilahnya untuk jadi the messenger of the third Pentecost hari-hari ini gitu ya teman-teman. Makanya sebelum itu kita harus sama-sama tangkap dulu isi hatinya Tuhan tuh hari-hari ini apa sih, apa yang jadi kerinduan Tuhan hari-hari ini gitu. Kalau kita lihat gitu ya teman-teman, dari nabi-nabi besar seperti sini Jacob, Chuck Pierce, mereka katakan gitu ya, setelah pandemik ini berakhir, setelah outbreak ini berakhir gitu ya teman-teman, terutama buat Indonesia gitu, dikatakan bahwa Indonesia tuh akan masuk di mana masa-masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir gitu. Waktu denger kayak aku cuma bisa bilang iya Tuhan, ini yang kita doa-doakan gitu ya teman-teman. Bukankah ini yang selama ini kita doa-doakan gitu? Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yes, dahsyat banget gitu ya teman-teman. Sebelum itu kita sama-sama tangkap dulu itu. Sama-sama tangkap dulu apinya Tuhan hari-hari ini teman-teman. Dan aku terlalu yakin dan percaya gitu, kalau boleh sedikit bagi hati ke teman-teman semua gitu. Aku yakin dan percaya pandemik ini gitu ya, COVID-19 ini tuh terjadi karena seizinnya Tuhan gitu. Dan buat aku masa-masa kita stay at home, kita di rumah aja, kita work from home, itu tuh masa-masa sahabat buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Aku yakin dan percaya ini masa-masa sahabat buat setiap kita gitu ya teman-teman. Dan yang namanya masa-masa sahabat, aku terlalu yakin dan percaya itu masa-masa dimana kita benar-benar merendahkan diri. Masa-masa dimana kita benar-benar cari wajah Tuhan tuh ya lebih dari hari-hari sebelumnya gitu. Mungkin waktu dulu-dulu kita sibuk dengan aktivitas kita sibuk dengan istilah masalah-masalah penghidupan setiap kita gitu ya teman-teman. Sampai kita lupa untuk cari wajah Tuhan tuh lebih lagi gitu. Dan aku yakin dan percaya hari-hari ini gitu ya teman-teman, lewat masa-masa stay at home gitu ya, Tuhan mau kita tuh cari wajah Tuhan tuh lebih lagi. Jadi hari-hari ini ayo gitu sama-sama bangkit lagi, sama-sama sadari gitu bahwa ini masa-masa sahabatnya setiap kita. Tuhan mau kita istilahnya tuh cari Tuhan lebih lagi, bangun hubungan lebih lagi sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mungkin juga ada beberapa gitu ya dari teman-teman yang mikir, Ci, gue udah mulai jenuh gitu ya, gue udah mulai bosen di rumah aja nih. Bahkan ada yang bilang mungkin gue udah mulai terbiasa Ci dengan keadaan di rumah aja, stay at home, gak ngapa-ngapain, gak keluar rumah, habis bangun tidur udah mandi, tidur, makan dan sebagainya gitu ya. Kita lakukan itu terus menerus gitu, sampai itu bikin kita ya udah mulai terbiasa dengan keadaan saat ini gitu. Tapi aku mau bilang sehari ini gitu ya teman-teman, buat teman-teman semua, justru hari-hari ini saat-saatnya kita untuk hidup makin sungguh-sungguh gitu ya. Ini saatnya kita untuk hidup istilahnya makin gila-gilaan sama Tuhan. Walaupun kita di rumah aja gitu ya teman-teman, tapi Tuhan mau istilahnya hubungan kita sama Tuhan tuh istilahnya makin intim, makin dekat gitu. Aku ngomong ini juga bukan cuma buat teman-teman gitu, tapi buat diri aku sendiri. Aku harus hidup makin intim, aku harus hidup makin sungguh-sungguh cari perkenanan Tuhan hari-hari ini. Apa yang Tuhan mau, apa yang jadi isi hatinya Tuhan hari-hari ini, aku harus tahu gitu. Dan kita bisa dapatkan itu kalau kita paksa diri kita, teman-teman. Kalau kita paksa diri kita, kalau kita nggak paksa, kalau kita terlalu terlena, terlalu terbiasa dengan keadaan saat ini, ya kita nggak bisa apa-apa gitu ya teman-teman. Tapi waktu kita istilahnya paksa diri kita punya tekad, iya ya, hari-hari ini gue kayak terlalu banyak ngabisin waktu ya buat apa gitu ya. Terlalu banyak ngabisin waktu mungkin depan TV, di
di depan handphone, depan komputer gitu karena main game. Aku yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan mau tegur setiap kita gitu. Biar hari ini itu jadi hari pertobatan setiap kita, teman-teman. Hari ini jadi hari turning point setiap kita. Ayo sama-sama kita balik lagi ke kasih yang semula. Yesus dikatakan amin. Jadi puji Tuhan gitu ya teman-teman. Ada 2 hal yang mau aku sampaikan hari ini gitu buat teman-teman semua. Jadi yang pertama itu tentang hal keintiman gitu ya teman-teman. Jadi di masa-masa stay at home ini jujur buat aku secara pribadi awal-awal tuh ya aku gak kepikiran sih gitu ya teman-teman. Aku mulai kayak oh ya udahlah di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu. Mulai istilahnya secara daging tuh mulai enak gitu ya teman-teman. Secara daging ini udah mulai enak. Kok gue rasanya kok kayak males-malesan gitu ya. Kok saat teduh ya udah gitu-gitu aja gitu ya teman-teman. Tapi hari-hari kebelakangan ini gitu ya, Tuhan ingetin, Tuhan tegur, keintimanmu sama aku tuh ya gimana gitu ya. Cek sama-sama keintiman kita hari-hari ini sama Tuhan. Apakah keintiman kita itu downgrade atau malah kita ke upgrade teman-teman. Dan Tuhan mau keintiman kita sama Tuhan itu adalah ke upgrade. Jangan sampai keintiman kita sama Tuhan itu malah downgrade hari-hari ini teman-teman. Karena yang tadi aku bilang, masa-masa kita stay at home ini tuh masa-masa istilahnya persiapan. Kalau aku boleh bilang gitu ya, preparation time buat setiap kita. Untuk apa sih? Untuk kita nanti sambut penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir setelah pandemik ini berakhir teman-teman. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Dan aku yakin dan percaya gitu ya, itu yang hari-hari itu Tuhan sedang Tuhan sedang bilang gitu, Tuhan sedang sampaikan isi hatinya buat setiap kita. Ayo sama-sama perbaiki hubungan kita sama Tuhan lagi gitu. Mungkin kita udah terlalu jatuh, kita udah terlalu dalam jatuhnya gitu ya, seperti di kitab Wahyu. Ayo sama-sama bangkit lagi dong. Ayo sama-sama on fire lagi teman-teman hari-hari ini. Jadi sama-sama cek yang pertama tentang keintiman kita sama Tuhan. Kalau kalian udah ngerasa oh iya ya kok gue gak on fire lagi ya waktu doa pujian penyembahan, kok waktu ibadah online, menara doa online gue udah gak on fire lagi, sama-sama cek teman-teman. Ayo paksa diri kita sembah Tuhan lagi, amin. Poin yang kedua adalah fokus teman-teman. Aku mau tanya gitu ya buat teman-teman secara pribadi, kalian yang jawab gitu ya, apa fokus kita hari-hari ini tuh ya apa gitu ya teman-teman. Apakah fokus kita ya udah cuma sama masalah gue, aduh Ci masalah gue makin banyak Ci, atau fokus kita ya sama hal-hal duniawi teman-teman gitu. Hari ini ayo sama-sama ubah fokus kita lagi teman-teman. Fokus kita cuma satu gitu ya, fokus kita cuma satu yaitu Tuhan gitu teman-teman. Ayo sama-sama single fokus sama Tuhan. Aku tahu itu hal yang susah buat kita lakuin hari-hari ini gitu ya teman-teman. Aku gak tahu keadaan kalian di rumah kayak gimana saat ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang terkena dampak dari COVID-19 gitu ya, berimbas ke pekerjaan orang tua, ke perekonomian gitu ya teman-teman. Jujur kalau boleh sedikit sharing gitu ya, aku pun ngalamin gitu ya teman-teman dampak dari COVID-19 ini secara ekonomi gitu ya. Waktu kemarin bayaran kuliah juga aku sempat bingung, Tuhan gimana Tuhan bayaran kuliah, Tuhan gimana ya Tuhan. Tapi aku terlalu yakin dan percaya gitu ya teman-teman, apapun masalahnya, apapun prosesnya, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus teman-teman. Waktu kita mau fully surrender, waktu kita benar-benar mau berserah sepenuhnya sama Tuhan, waktu kita benar-benar ngandelin Tuhan, kita beriman Tuhan, aku yakin dan percaya janjimu Tuhan, janjimu tahun ini apa gitu ya buat hidup setiap kita. Aku yakin dan percaya teman-teman, kita nggak akan fokus sama masalah kita, itu nggak akan jadi distraction buat setiap kita. Mungkin boleh itu jadi distraction sesaat gitu ya teman-teman dalam hidup setiap kita. Tapi aku berdoa ya udah gitu, jangan terlalu lama larut dalam masalah kita gitu ya teman-teman. Jangan terlalu lama larut dalam keadaan kita saat ini gitu ya. Kita punya fokus yang jauh lebih besar, kita punya fokus yang jauh lebih dahsyat ke depan ini gitu ya teman-teman. Kita akan masuk yang namanya new normal gitu. Ayo sama-sama siapin diri kita, sama-sama siapin hati kita, biar waktu kita masuk dalam keadaan new normal, kita sama-sama balik lagi ke kehidupan kita yang dulu biasa kita lakukan, balik lagi ke sekolah, ke kampus, bahkan kita bisa gereja lagi nanti teman-teman. Waktu kita ketemu satu sama lain gitu, waktu kita balik, kita bawa roh yang makin nyala-nyala, kita bawa istilahnya tuh wah dahsyat banget gitu ya, kapasitas rohani yang makin besar. Makanya hari-hari ini ayo sama-sama single fokus sama Tuhan, walaupun susah gitu ya, tapi berdoa minta kekuatan sama Tuhan gitu teman-teman. Kalau kita boleh buka yuk di Yohanes 14 ayat 12 gitu, aku bacain ya teman. Di ayat itu dikatakan gitu ya teman-teman, aku
berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang percaya katakan amin. Jadi yang aku tangkap teman-teman dari ayat ini tuh, apapun proses pergumulan kita, mungkin itu boleh besar gitu ya, mungkin itu boleh besar, itu istilahnya boleh mengguncang setiap kita teman-teman. Tapi aku terlalu yakin dan percaya, waktu kita taruh pengharapan kita berserah penuh, fully surrender sama Tuhan, aku yakin dan percaya kita nggak fokus sama masalah, justru kita akan melakukan pekerjaan Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan Yesus pasti sanggup buat mujizat. Dan aku berdoa teman-teman hari ini, apapun keadaan kita, apapun yang lagi kita alami gitu ya teman-teman, apapun keadaan kita saat ini, aku mau bilang gitu ya, ayo kita sama-sama belajar, jangan fokus sama masalah itu teman-teman, fokus sama apa yang jadi isi hatinya Tuhan, fokus sama apa yang Tuhan mau buat dalam hidup setiap kita. Karena waktu kita terlalu fokus sama masalah kita terlalu ke distract sama masalah kita teman-teman, kita nggak bisa lihat apa yang mau Tuhan buat dalam hidup setiap kita nggak bisa lihat apa tujuan Tuhan dari proses itu teman-teman, kita nggak bisa lihat jawaban Tuhan. Maka dari itu kita harus tenang, kita harus taruh pengharapan kita sama Tuhan. Dan kalau boleh buka satu lagi ayat teman-teman di Yeremia 17 ayat 7, dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Jadi aku yakin dan percaya hari-hari ini, ayo kita sama-sama jangan fokus sama masalah kita, taruh pengharapan kita sama Tuhan, karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya pada Tuhan. Dan aku yakin dan percaya, waktu kita gak fokus sama masalah kita, waktu kita istilahnya benar-benar berserah sama Tuhan, waktu kita tinggal diam, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, Tuhan pasti banyak ngomong buat setiap kita. Tuhan pasti akan kasih jawaban atas setiap doa-doa kita teman-teman. Dan kesimpulannya gitu ya teman-teman, kesimpulan dari sharing aku yang pertama itu, ayo sama-sama cek keintiman kita sama Tuhan, cek keintiman kita saat teduh kita, hubungan kita secara pribadi sama Tuhan. Dan yang kedua adalah fokus kita hari-hari ini adalah penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Sama-sama siapin diri kita untuk masuk penuaian terbesar dan terakhir. Jangan fokus sama masalah kita teman-teman, jangan fokus sama keadaan kita saat ini, sama-sama kejar perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.